Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 1 SDN Bandung Rojosari 2, pada kesempatan hari ini kita dapat melanjutkan belajar mengajar kita, yaitu pada hari Rabu 20 Januari 2021. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar, yaitu pelajaran 6, ayo belajar sub C, membaca dan menulis. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita awali dengan berdoa, dengan harapan mudah-mudahan belajar kita hari ini diberikan kelancaran, ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-Mu yang soleh. Amin. Baik, anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar itu. Apa itu? Ya, betul. Itu adalah gambar dua orang siswa yang sedang belajar di dalam kelas. Yang laki-laki bernama Ali. Dia rajin belajar. Yang perempuan bernama Fatimah. Dia juga rajin belajar. Mereka berdua sedang membuka buku dan akan membacanya. Ya. Karena mereka rajin belajar, rajin membaca buku, maka Ali dan Fatimah menjadi pintar. Yuk, siapa di sini dari anak-anak yang ingin pintar? Angkat tangan. Yang angkat tangan saya doakan menjadi anak yang pintar. Ya, rajin-rajin belajar ya nak ya, rajin membaca. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilengkapi dengan mulut. Mana mulut? Mata. Mana mata? Tangan. Yuk, tangan. Dan akal sehingga dapat membaca dan menulis. Perhatikan nak, hewan, monyet misalkan, monyet adalah hewan. Ya. Apakah monyet tidak memiliki mulut? Punya. Apakah monyet tidak memiliki mata? Punya. Apakah monyet tidak memiliki tangan? Punya nak. Tetapi monyet tidak diberikan oleh Allah akal dan pikiran, sehingga monyet tidak dapat membaca dan menulis. Maka kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang sempurna. Yuk kita manfaatkan, kita pergunakan untuk banyak membaca dan menulis, supaya kita menjadi orang yang pintar. Dengan membaca dan menulis, kita akan mendapatkan ilmu yang berguna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu memerlukan yang namanya ilmu. Kita mau masak, memerlukan ilmu. Kita mau memperbaiki sepeda, memerlukan ilmu. Dan ilmu-ilmu tersebut ada di dalam buku. Kalau kita mau membacanya, kita akan mengetahui ilmu tersebut. Masih ingat gak? Siapa manusia yang pertama kali mengajarkan menulis menggunakan pena? Ya, betul. Yaitu Nabi Idris alaihi salam.
Ya, ini dia nak, perintah membaca dalam Al-Quran. Jadi, kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk banyak membaca. Dan itu dituangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaitu pada surat Al-Alaq ayat 1-5. Yaitu wahyu Allah yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad. Itu ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Jadi, dari ayat tersebut, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak membaca. Iqra, bacalah. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Kemudian, sebelum membaca, kita awali dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan berdoa. Gitu. Tadi, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan, yaitu Allah. Berarti kita diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum membaca ataupun sebelum belajar. Doa yang mana yang harus kita baca? Ini dia. Doa sebelum belajar. Yuk, seperti yang kita baca tadi. Kita baca bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Coba kita review sebentar makna dari doa yang kita baca. Nah, ini sudah kita pelajari minggu lalu. Masih ingat ya? Coba. Rabbi zidni ilma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni fahma. Dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman. Warja'alni, dan jadikanlah aku min ibadika shalihin, dari golongan hambamu yang soleh. Lalu setelah kita berdoa, apa saja nak yang boleh kita baca? Apa saja yang harus kita baca? Satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat banyak ilmu, sumber ilmunya umat Muslim, yaitu ada pada Al-Quran, dan dengan membacanya hati kita akan menjadi tentram. 2. Pelajaran sekolah. Karena kita adalah siswa sekolah, berarti kita harus membaca pelajaran sekolah agar kita faham ketika diterangkan oleh Pak Guru atau Bu Guru di sekolah. Pelajaran apa saja? Ya, pokoknya semua pelajaran yang ada di sekolah. Pelajaran IPS, pendidikan agama Islam, ilmu pengetahuan alam, matematika, dan seterusnya. Semua harus kita baca. Lalu, yang ketiga, apa saja? Koran misalnya, majalah, iklan, buku cerita, dan seterusnya. Semua boleh kita baca. Misalnya kita ikut ibu ke pasar, lalu kita mendapati tulisan di situ. Boleh kita baca. Misalnya ada tulisan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, ketika kita membacanya, kita mendapatkan ilmu, yaitu dengan bersungguh-sungguh kita akan berhasil. Nih, apa saja? Ini boleh kita baca. Manfaat membaca. 1. Dengan membaca, konsentrasi kita menjadi fokus. Yang kedua, kita akan bertambah cerdas. Yang ketiga, mendapatkan ilmu bahasa. Dan yang keempat, pengetahuan kita semakin luas dan kita menjadi orang yang pintar. Yang pertama kali mengajarkan menulis dengan pena siapa, nak? Ya, betul, Nabi Idris alaihi salam. Coba nak, perhatikan gambar berikut. Gambar tokoh siapa itu? Ya,
itu adalah gambar atau foto dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah ulama di dalam Islam yang mana ilmunya di dalam fikih kita terapkan, kita pergunakan sampai hari ini. Beliau adalah orang yang sangat pandai. Beliau berpesan, ilmu itu bagaikan hewan buruan, dan tulisan atau pena adalah tali pengikatnya. Oleh karena itu, ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat agar tidak lari dan hilang. Maka, catatlah setiap ilmu. Dengan kita mencatatnya, ilmu tidak akan hilang. Dan ketika kita memerlukannya, kita bisa membacanya kembali. Ketika kita lupa terhadap ilmu apa itu, maka kita bisa membacanya kembali. Dan ilmu itu tidak akan hilang. Ya. Kemudian beliau juga berpesan, tujuan dari ilmu adalah mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menerapkannya? Cara menerapkan ilmu, kita awali dengan hal yang paling sederhana, yang paling mudah untuk kita terapkan. Misalnya, satu, bantu orang tua kita di rumah. Misalnya, ibu sedang repot di dapur, yuk kita bantu menyapu, kita bantu cuci piring, dan seterusnya. Dua, berpamitan atau salim ketika kita akan pergi, berangkat sekolah misalnya, atau pergi ke rumah teman, dan seterusnya. Yang ketiga, hormat kepada guru, ya, patuh kepada guru, menghargai, memperhatikan saat guru menerangkan. Yang keempat, menyayangi teman dan peduli terhadap lingkungan, rukun terhadap teman, tidak mudah berkelahi, saling tolong-menolong, dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, ilmu yang dapat kita pelajari hari ini dan harus kita terapkan diantaranya yaitu: satu, rajin membaca. Kedua, mengawali membaca atau mengawali belajar dengan berdoa kepada Allah. Yang ketiga, mencatat setiap ilmu yang kita temui. Jadi kita pergi kemana misalnya mendapatkan ilmu, ketika kita pergi, di situ ada ketemu dengan orang yang lebih dewasa, kemudian memberikan ilmu kepada kita. Nah, kalau sampean ingin ilmunya bermanfaat, maka hormatlah kepada guru. Nah, kita tulis, hormat kepada guru, menjadikan ilmu bermanfaat. Kita catat. Nah, kalau ingin bisa naik sepeda, hal yang pertama dilakukan adalah jaga keseimbangan. Nah, kita catat. Untuk belajar naik sepeda, harus belajar keseimbangan. Dicatat. Dan seterusnya. Ilmu apapun itu, kita catat. Kita pergi, kita mendapatkan ilmu, kita catat. Yang keempat, amalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, terapkan ilmu mulai dari yang paling sederhana, mulai dari yang paling mudah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Membantu ibu, membantu ayah, menghargai guru, tolong-menolong terhadap teman, membuang sampah pada tempatnya, dan seterusnya. Semuanya kita awali dari yang paling sederhana. Semua itu adalah ilmu, semua harus kita terapkan, mulai dari yang kita bisa. Ya, demikian nak, pembelajaran kita hari ini tentang membaca dan menulis, dan tentang bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita punya. Jangan lupa nak, bahwa ilmu tanpa diamalkan itu bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka supaya pohon kita berbuah, supaya ilmu kita berbuah, marilah kita amalkan, kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari yang paling mudah, mulai dari yang kita bisa. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, kita kelak dijadikan oleh Allah menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.